Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 10 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengambil waktu 1 jam dalam sehari merenungkan akan kehidupan Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamentu. Kepada Saudara Diki, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Renungan pagi tanggal 10 Maret dengan judul Jenis Meditasi Tertinggi. Ayat tema kita, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Betapa besar kasih, betapa tiada taranya bahwa kita yang berdosa dan terasing dapat dibawa kembali kepada Allah dan diangkat menjadi anggota keluarganya. Kita boleh menyapa Dia dengan panggilan penuh kasih, Bapa kami. Segala kasih seorang ayah yang turun dari generasi ke generasi melalui hati manusia, segala mata air kelembutan yang terbuka dalam jiwa manusia, hanyalah seperti aliran kecil dibandingkan dengan samudra tak terbatas dari kasih Allah. Lidah tidak mampu mengungkapkannya, pena tidak dapat melukiskannya. Engkau boleh merenungkannya setiap hari sepanjang hidupmu. Engkau boleh menyelidiki kitab suci dengan tekun untuk memahaminya. Engkau boleh menggunakan setiap kemampuan yang Allah berikan untuk mencoba memahami kasih dan belas kasih Bapa di sorga. Namun tetap ada keabadian yang melampaui. Engkau boleh mempelajari kasih itu sepanjang zaman, namun engkau tidak akan pernah sepenuhnya memahami panjangnya dan lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih Allah yang memberikan anaknya untuk mati bagi dunia. Bahkan kekekalan tidak akan sepenuhnya menyingkapkannya, namun ketika mempelajari Alkitab dan merenungkan kehidupan Kristus serta rencana penebusan, tema besar ini akan semakin terbuka bagi pengertian kita. Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan, kelembutan, dan kasih sayang. Alangkah baiknya jika setiap hari kita meluangkan 1 jam penuh untuk merenungkan kehidupan Kristus dari Palungan hingga Kalvari. Kita seharusnya menelusurinya titik demi titik dan membiarkan imajinasi kita menangkap setiap adegan dengan jelas, terutama bagi akhir dari kehidupannya di dunia. Dengan merenungkan ajaran dan penderitaannya, serta pengorbanan tak terbatas yang Ia lakukan demi penebusan umat manusia, kita akan memperkuat iman, menyalakan kasih, dan semakin dipenuhi dengan roh yang menopang juru selamat kita. Jika kita ingin diselamatkan pada akhirnya, kita semua harus mempelajari pertobatan dan iman di kaki salib. Segala sesuatu yang mulia dan luhur dalam diri manusia akan merespon ketika merenungkan Kristus di atas salib. Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 77 paragraf 5 yang berbunyi, alangkah baiknya jika setiap hari kita meluangkan 1 jam penuh untuk merenungkan kehidupan Kristus dari Palungan hingga Kalvari. Kita seharusnya menelusurinya titik demi titik dan membiarkan imajinasi kita menangkap setiap adegan dengan jelas, terutama bagian akhir dari kehidupannya di dunia. Dengan merenungkan ajaran dan penderitaannya,
serta pengorbanan tak terbatas yang Ia lakukan demi penebusan umat manusia, kita akan memperkuat iman, menyalakan kasih, dan semakin dipenuhi dengan roh yang menopang juru selamat kita. Nah, tentang memperkuat iman, Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 5 Juni tahun 1887 paragraf 9. Imanmu kepada Yesus akan memberikan kekuatan pada setiap tujuan, keteguhan pada karakter. Semua kebahagiaan, kedamaian, sukacita, dan kesuksesanmu dalam hidup ini bergantung pada iman yang tulus dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Iman ini akan mendorong ketaatan sejati kepada perintah-perintah Tuhan. Kemudian, bagaimana dengan menyalakan kasih? Dari Review and Herald tanggal 28 Agustus tahun 1883 paragraf 12 menyatakan, kita dapat memperkuat iman kita dan menghidupkan kasih kita dengan sering pergi ke kaki salib dan di sana merenungkan penghinaan juru selamat kita. Lihatlah keagungan sorga yang menderita sebagai seorang pelanggar. Kesucian yang tanpa celah, kebenaran yang tak ternoda, tidak melindunginya dari kebohongan dan celaan. Ia, yaitu Yesus, dengan rendah hati menanggung pertentangan orang-orang berdosa terhadap dirinya dan menyerahkan nyawanya agar kita dapat diampuni dan hidup selama-lamanya. Lalu, bagaimana dengan roh yang menopang juru selamat kita? Apakah kita dapat menerima roh yang sama? Sudah tentu. The Desire of Ages halaman 83 paragraf 4 berkata, ada baiknya kita meluangkan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita hendaknya menelaahnya titik demi titik dan membiarkan imajinasi menangkap setiap adegan, terutama adegan penutup. Dengan demikian, saat kita merenungkan pengorbanannya yang besar bagi kita, keyakinan kita kepadanya akan semakin teguh, kasih kita akan semakin hidup, dan kita akan semakin dipenuhi dengan rohnya. Apakah rohnya Yesus yang menopang Yesus waktu hidup di dunia ini? Oh, bukan. Rohnya Bapa yang menopang Yesus di dunia ini. Sebab Bapa memberikan rohnya dengan tidak terbatas kepada anaknya. Yohanes 3 ayat 34. Dan karenanya Bapalah yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, yaitu oleh kehadiran rohnya Bapa. Dan saat kita menerima rohnya Yesus, maka dengan sendirinya kita menerima rohnya Bapa itu. Oleh sebab itu, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian, prinsip yang sama Yesus doakan dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, menerima Yesus, menerima Bapa. Menerima rohnya Yesus, kita menerima roh yang menopang Yesus, yaitu rohnya Bapa. Inilah pentingnya bagi kita merenungkan kehidupan Kristus dan khususnya pada bagian penutup dari kehidupannya. Dan renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 77 paragraf 2. Betapa besar kasih, betapa tiada taranya bahwa kita yang berdosa dan terasing dapat dibawa kembali kepada Allah dan diangkat menjadi anggota keluarganya. Kita boleh menyapa Dia dengan panggilan penuh kasih, Bapa kami. Ini semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita dapat terhubung kembali kepada Bapa dan memanggilnya Bapa kita. Inilah pentingnya kita merenungkan kehidupan, penderitaan, dan kematian Yesus. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menutup dalam The Desire of Ages, halaman 83 paragraf 5. Saat kita bergaul bersama, kita dapat menjadi berkat bagi satu sama lain. Jika kita milik Kristus, pikiran terindah kita akan tertuju kepadanya. Kita akan senang berbicara tentang Dia, dan saat kita berbicara satu sama lain tentang kasih-Nya, hati kita akan dilembutkan oleh pengaruh ilahi. Dengan menyaksikan keindahan karakternya, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Karenanya, mari kita ambil waktu untuk merenungkan kehidupan Yesus 1 jam sehari. Sebab merenungkan kehidupan, penderitaan, dan kematian Yesus adalah meditasi tertinggi bagi kita.
Karena hal itu akan menguatkan iman kita kepada Yesus, menghidupkan kasih kita kepada Yesus, dan memperoleh rohnya, yaitu rohnya Yesus, untuk menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih-Mu ya Bapa, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar mengalami kehidupan manusia, menderita dan pada akhirnya disalibkan. Sehingga kehidupan kami pun dapat diubahkan oleh merenungkan akan titik demi titik dari kehidupannya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka itulah wujud daripada kami merenungkan akan kasih Kristus oleh pengorbanannya di kayu salib. Sebab adegan demi adegan akan dinyatakan kepada kami, dan kami dapat merenungkannya demi pembaharuan kehidupan kami masing-masing. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.